Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 7 Episode 2. Bagaimana alur cerita di Season 7 Episode 3 ini? Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Lautan pepohonan yang luas menampung berbagai jenis magical beast di dalamnya. Sesekali akan ada aura ganas dari magical beast yang keluar dari dalam lautan pepohonan dengan cara yang eksplosif. Namun, ketika magical beast ini masuk dalam radius 100 meter dari kelompok itu, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan kuat yang dipancarkan dari penghalang yang dibuat oleh Hugan dan tiga tetua sampai mereka mundur dengan hati-hati. Tentu saja ini tidak terjadi pada setiap orang. Saat magical beast tersebar luas dengan cara terkonsentrasi di pegunungan tak berujung yang luas, secara alami tidak ada kekurangan makhluk yang sangat kuat. Setengah jam setelah formasi terbang mulai melakukan perjalanan di dalam pegunungan di belakang akademi, ada beberapa magical beast yang kuat yang dengan paksa menyerang dan menyerang formasi Griffin, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Hugan dan tiga orang lainnya. Pada saat ini Hugan dan tiga lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan, ledakan energi yang kuat melesat ke langit seperti petir. Segera Xiaoyan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam dan magical beast berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Saat mereka terbang, berbagai jenis magical beast yang ganas menyerbu, menerkam dari belakang dan depan. Namun tidak ada satupun magical beast yang bisa menerobos blokade, yaitu Hugan dan tiga lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di atas Griffin. Wajah mereka tercengang saat mereka menyaksikan tubuh magical beast diparut menjadi berkeping-keping. Dari kes mereka, sebagian besar magical beast ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Hugan dan yang lainnya melambaikan tangan. Kekuatan semacam ini benar-benar menyebabkan orang menjadi hijau karena iri. Tidak heran mereka perlu mengawal kita sampai ke sana. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan, kemungkinan dengan kekuatan siswa lain, hampir tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Xiao yang tertawa getir saat dia melihat awan bentuk darah lain dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada aura binatang ajaib kelas 5 atau Do Huang yang ada di hutan lebat di bawah menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun, magical beast yang telah mencapai peringkat seperti itu telah memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Hugan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak seperti magical beast yang lebih lemah menyerang formasi Griffin secara sembarangan. Beruntung juga bahwa magical beast peringkat tinggi ini tahu apa itu ketakutan. Jika tidak, bahkan dengan Hugan dan tiga ahli tingkat Do Huang lainnya yang mengawal mereka, kemungkinan besar formasi Griffin mereka ini tidak akan sampai di tujuan tanpa cedera. Kabut berdarah menemani mereka sepanjang jalan saat mereka terus terbang. Hugan dan tiga lainnya seperti kerucut tajam yang merobek jalan di dalam magical beast yang datang menyerang ke segala arah. Kekuatan Do Huang begitu kuat. Pengisian yang hampir ditaati ini berlanjut selama hampir 1 jam sebelum kecepatan terbang formasi Griffin akhirnya melambat. Ketika dia merasakan penurunan kecepatan, Xiaoyan menyapu pandangannya ke depannya. Namun, dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa selain jurang tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih berupa karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat tepinya. Lupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Turun ketajaman di mata Hugan berangsur-angsur menghilang. Kekuatan yang kuat yang melonjak dari dalam tubuhnya sebelumnya, diam-diam ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya dan 10 Griffin mengempakkan sayap mereka saat mereka perlahan turun menuju ngarai pegunungan di bawah. Griffin membawa bayangan gelap dan hembusan angin liar saat mereka mendarat dengan mulus di tanah. Xiaoyan dan yang lainnya melihat gerakan melambai yang ditujukan Hugan kepada mereka. Mereka bertukar pandang sebelum melompat turun dari Griffin dan mulai mendarat dan berkumpul di tanah kosong.
Tatapan mereka melihat sekeliling mereka sementara wajah mereka bingung. Di mana tempat ini? Jangan bilang kalau Akademi Dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hujia adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hugan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hugan. Jelas mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk memasuki Akademi Dalam, Hugan tersenyum tipis. Segera dia perlahan mengambil 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang. Setelah itu, langkah kakinya berhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi ditembakkan secara eksplosif dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, itu benar-benar menciptakan riak seperti gelombang. Riak ini berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya sebuah pintu besar berwarna perak pucat yang tingginya lebih dari 70-80 kaki muncul entah dari mana. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana. Jelas mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini sebenarnya akan menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Pintu berwarna perak membawa suara yang jelas saat terbuka perlahan di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga hutan lebat seperti biasanya. Tampaknya hutan di depan mereka ini tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ikuti aku, Hugan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya puluhan siswa mengikuti dari dekat sambil memasang ekspresi yang dipenuhi rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berjalan ke depan. Dia berdiri di belakang dan menatap orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu tatapannya sekali lagi dialihkan ke ruang di luar pintu besar itu. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki pintu berwarna perak itu sepertinya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja ke udara tipis. Tempat yang aneh, adegan ini menyebabkan Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat lipatan spasial di depan aula koleksi buku dan tiba-tiba mengerti. Taktik elit super memang sesuatu yang sulit mereka pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiaoyan berseru dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok itu. Setelah itu dia melewati pintu besar berwarna perak. Setelah itu dia juga menghilang. Pintu besar itu perlahan menutup sendiri dengan rapat setelah semua orang, termasuk 10 Griffin, masuk melalui mereka. Akhirnya riak energi berwarna perak menyebar dan pintu besar berwarna perak perlahan menghilang sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa. Saat Xiaoyan melangkah melewati pintu besar berwarna perak, dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja pada saat ini, 2 lelaki tua dan beberapa lelaki parubaya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu ada lebih dari 20 anak muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka yang gambarnya mirip dengan menara. Kekelehu tua, kamu selalu tepat waktu, kami selalu yakin jika kami mengizinkan Anda mengawal siswa baru. Bagaimana kabar mahasiswa baru tahun ini? Pada saat ini salah satu dari 2 lelaki tua itu tersenyum pada pemimpin Hugan dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk. Ini pasti sedikit lebih baik dari grup tahun lalu. Hugan tersenyum dan berkata sungguh tidak terduga bahwa ini adalah giliran Anda untuk melaksanakan tugas tahun ini. Sepertinya ini akan melelahkan. Tidak ada pilihan, kedua pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepala, kalian berlima datanglah. Hugan membalikkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima orang itu telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah 2 lelaki tua itu dan berkata keduanya adalah sesepuh di Akademi Dalam. Ini adalah penatua SU dan orang lain ini adalah penatua King. Jika Anda memiliki masalah di Akademi Dalam, di masa mendatang, Anda dapat mencarinya. Kelima orang kecil ini adalah peringkat 5 teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. 2 kalimat terakhir ini secara alami diucapkan kepada penatua SU dan penatua King. Oh, tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya mereka mengangguk dan berkata bisa mendapatkan 5 besar pada usia ini. Potensi mereka memang jauh lebih baik daripada gelombang terakhir. Yo, gadis-gadis cantik. Sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan di Akademi Dalam. Setelah Xiaoyan dan keempat lainnya keluar,
Mata dari beberapa orang muda yang berdiri di belakang para paruh baya itu segera menjadi cerah saat mereka bersiul dan berkata, "Tutup mulutmu, siapapun yang mengatakan omong kosong lagi akan memotong waktu pelatihan menara menjadi 5 hari." Penatua SU berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal saat mereka segera menutup mulut. Jelas pengurangan waktu pelatihan menara menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Penatua SU berbalik. Dia menghadapi Xiao Yan dan siswa baru lainnya saat dia perlahan berbicara, "Kalian semua baru di sini. Jadi saya berharap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu Anda semua akan memperoleh manfaat sebesar mungkin. Lihat bajingan ini. Pada tahun-tahun sebelumnya mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar, tetapi mereka hanya berada di peringkat paling bawah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun. Saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka pasti bisa masuk 10 besar di antara kalian semua." Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit mengeras. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini mungkin saja bisa menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang menempati peringkat terbawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Dari sini orang bisa melihat bagaimana kekuatan orang-orang ini berkembang pesat setelah memasuki akademi dalam. Baiklah, jangan katakan lagi omong kosong. Meskipun kalian semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk masuk ke akademi dalam, ini masih belum berakhir. Penatua SU tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya. Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melempar lembaran kristal. Segera lembaran kristal itu tampak menjadi mata yang tumbuh saat mereka mulai menahan diri di depan semua orang. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal masuk ke tangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi panas aneh merembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tercetak di layar adalah angka besar berwarna merah 5. Apa artinya ini? Xiao Yan agak ragu saat melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak tercengang ketika dia melihat sekelompok orang muda yang berdiri di belakang pria parubaya sedang mengamati lembaran kristal hitam gelap yang dipegang di tangannya dan tangan yang lain dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam pandangan mereka yang tidak mereka sembunyikan. Karena beberapa hal cukup sulit untuk menjelaskannya, Anda secara alami akan memahaminya di masa depan. Namun hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda seolah-olah itu adalah hidup Anda. Setelah Anda memasuki akademi dalam, Anda akan memahami pentingnya. Tentu saja lihat saja ekspresi di mata sekelompok orang ini dan Anda akan memahami poin ini. Menjelang akhir pidatonya, Penatua SU menunjuk ke sekelompok orang muda di belakang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan dan Sun Er saling pandang dan menganggukkan kepala. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu Anda harus berhasil mencapai akademi dalam di tepi hutan. Jadi Elder SU berhenti pada sekelompok anak muda dan berkata, "Dengan lemah kamu harus berhati-hati terhadap mereka saat kalian semua melewati hutan ini. Menurut aturan akademi, mereka dapat bertarung secara acak di dalam hutan ini. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang siapapun di antara Anda. Ingat, angka di atas lembaran kristal di tangan Anda adalah godaan yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, dengan pengecualian membunuh orang, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan energi api di lembaran kristal Anda. Anda akan merasa bahwa istilah ini sangat familiar dan sangat indah di masa depan. Untuk saat ini, Anda perlu untuk menghindarinya atau mengalahkan mereka. Selama Anda tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di akademi, Anda akan mendapatkan hadiah terakhir Anda. Semakin awal Anda tiba, semakin kaya hadiahnya." Jadi Penatua SU tiba-tiba berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perampasan di hutan ini, akademi dalam kami menyebutnya kompetisi berburu energi api. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi berburu energi api tahun ini telah dimulai secara resmi. Murid-murid, mulailah kabur. Sinar matahari sporadis terlihat di antara celah-celah tutupan pohon. Hei, beberapa dari Anda sebenarnya punya waktu luang untuk berdebat di saat seperti ini. Suara samar dan mengejek tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. 5 orang yang sedang berjalan tiba-tiba menegang.
Mereka buru-buru mengangkat kepala, hanya untuk melihat bahwa 5 orang muda turun ke atas. Mereka dan berdiri di dahan pohon di atas kepala mereka dengan tertib. Mereka masing-masing mengenakan lencana yang tampak seperti menara di dada mereka. Pada saat ini, 5 pemuda menatap 5 orang di bawah dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi itu seperti kucing yang melihat tikus. Kalian semua di sini untuk merebut yang disebut energi api dari kami, kan? Seorang pemuda jangkung dan besar di antara 5 orang berkata dengan senyum dingin. Baginya untuk dapat peringkat di antara 50 teratas di Akademi Luar Akademi Jianan, kekuatannya secara alami tidak rendah. Dia tidak terlalu takut pada orang-orang muda ini yang seumuran dengannya. Pintar, seorang pria muda di dahan pohon yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya menjentikan jari dengan jelas. Dia segera tersenyum berkata, karena kamu tahu mengapa kita ada di sini, maka tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. Serahkan energi api dan Anda akan terhindar dari penderitaan. Apa yang kamu katakan? Dalam mimpimu, seorang pria kurus dan tampak lemah menampar bibirnya. Namun suaranya baru saja terdengar saat sosok manusia di depannya berkedip. Segera sesosok manusia muncul di depan mereka. Angin sepoi-sepoi yang menembus udara tiba-tiba terdengar keluar. Setelah itu sebuah kaki menginjak perut pemuda kurus dan tampak lemah itu dengan cara seperti kilat. Segera tubuh yang terakhir melesat ke belakang dan menabrak batang pohon. Seteguk darah segar dimuntahkan. Dia berjuang sedikit, tapi masih gagal untuk berdiri. Menyerang melihat rekan mereka telah dipukuli, pemuda jangkung dan besar itu menjadi marah. Dia berteriak dengan marah, ingin bertarung. Namun suaranya baru saja terdengar saat dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang terjadi, hanya untuk melihat bahwa 3 temannya yang lain sudah ditendang seperti labu yang berguling. Di samping mereka ada 3 pemuda dengan tangan disilangkan di dada. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Saudaraku, ingat, tidak peduli seberapa baik kamu telah berkerumun di akademi lain di masa lalu, ketika kamu memasuki akademi dalam. Kamu akan melilit jika kamu adalah naga dan kamu akan berbaring jika kamu adalah harimau. Ini adalah pelajaran yang kami, para senior Anda pelajari setelah mengalami rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya akan mengajari Anda pelajaran ini secara gratis. Sebuah tahu tiba-tiba terdengar di telinga pemuda jangkung dan besar itu. Bayangan segera melintas. Kepalan seukuran casserole dengan keras menghantam wajahnya. Dengan segera pemuda itu jatuh ke tanah. Mulutnya dipenuhi darah segar. Jika Anda tidak ingin terus dipukuli, serahkan kartu kristal api Anda. Pemuda dengan bekas luka berbentuk ular itu memutar tinjunya dan berkata dengan lemah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi kelima siswa baru sedikit berubah. Sesaat kemudian, bagaimanapun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan berpikir dalam hati bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika rintangan, melawan dia sebelum mengeluarkan apa yang disebut kartu kristal api. Rasa panas melintas di wajah pemuda itu saat dia menerima kartu dari tangan 5 siswa yang dipukul. Dia memeluk kartu-kartu itu dan menciumnya dengan ganas. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 kartu yang tersisa kepada 4 temannya. Dia membalik tangannya dan kartu berwarna biru pucat muncul di tangannya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, sebenarnya ada angka merah menyala 47 di layar kartu biru pucat ini. Pemuda yang terluka itu memegang kartu hitam gelap dengan satu tangan dan kartu biru pucat dengan tangan lainnya. Setelah itu dia mendekatkan mereka dan menggosoknya dengan sekuat tenaga. Segera sebuah cahaya melintas dari kedua kartu tersebut. Sesaat kemudian lampu itu padam. Namun angka di kartu biru pucat itu telah menjadi 50 saat ini. Di sisi lain angka pada kartu hitam tua itu dan berubah dari 5 menjadi 2. Aturan bodoh apa? Kita harus menyisakan 2 hari energi api untuk siswa baru. Sungguh boros. Pemuda berwajah bekas luka itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sangat tidak puas ketika dia melihat nomor yang tersisa di kartu hitam. Ayo pergi, Ringi. Kami perlu memaksimalkan waktu untuk terus mencari kelompok lain. Kami akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api dengan susah payah. Jika kami tidak dapat memperoleh energi api selama 6 hari, kami akan mengalami kerugian besar. Pemuda lain menyimpan kartu kristal api dengan benar dan melemparkan kartu kristal gelap kembali ke siswa baru yang malang sebelum berbalik ke arah pemuda berwajah bekas luka dan berkata, ayo pergi. Pria muda itu yang dipanggil Lin Ge menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum ke arah 5 siswa baru di tanah teman-teman kecil yang menyedihkan.
Ini adalah hasil dari ketidaktahuan bagaimana bekerja sebagai sebuah tim. Anda harus mengingat ini di masa depan. Setelah itu Anda bisa menjadi seperti kami tahun depan, datang untuk merebut energi api dari siswa baru yang naif. Jangan menentang kami. Hal ini dikarenakan karena jalur inilah yang harus dilalui oleh setiap murid baru yang masuk ke Inner Academy. Aha, ayo pergi. Dengan tawa keras, Lin Yi melambaikan tangannya dan mereka berlima melintas ke cabang pohon. Setelah itu mereka mengejar ke arah yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan 5 siswa baru yang kecewa dan berwajah hijau. Ketika kelompok siswa yang lebih tua itu pergi, beberapa siswa baru hanya bisa berdiri dengan wajah muram setelah putus asa beberapa saat. Masing-masing dari mereka bertukar tatapan ganas satu sama lain dan benar-benar menyebar, masing-masing mengambil jalannya sendiri. 5 orang bersembunyi di dalam semak lebat puluhan meter dari tanah kosong ini. Arah yang dilihat oleh tatapan mereka adalah ke arah kelima siswa baru itu pergi. Jelas mereka telah melihat dengan jelas kemalangan yang dihadapi 5 siswa baru dengan mata kepala mereka sendiri. Sepertinya energi api di kartu kristal ini tampaknya memiliki tujuan yang sangat penting dalam Akademi Dalam. Jika tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dan menatap kartu kristal yang gelap serta angka 5 besar di atasnya sambil berbicara. Ia, Sun Er dan yang lainnya mengangguk sedikit. Target yang direbut orang-orang itu sangat jelas. Itu hanyalah energi api di kartu kristal. Ayo pergi. Orang-orang itu seharusnya juga pergi. Bagaimanapun, jangan membuang waktu di sini. Bukankah penatua SU mengatakan bahwa semakin awal kita tiba, semakin kaya pahala yang akan kita terima? Jangan buang waktu lagi. Bai San mengerutkan alisnya dan mendesak. Tunggu, Xiao Yan melambaikan tangannya dan menghentikan Bai San. Yang terakhir mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu inginkan? Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan lambat dan hati-hati, tidak peduli konflik apa yang ada di antara kita. Saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang apa yang disebut semangat tim. Kalau tidak, kelompok siswa baru itu sebelumnya adalah kita. Hujia dan yang lainnya mengangguk. Dari cara sekelompok siswa yang lebih tua menyerang dengan pemahaman yang baik dan kerja tim antara satu sama lain sebelumnya, jelas bahwa mereka sering bekerja bersama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiao Yan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin bisa mendapatkan kemenangan. Namun, jika itu adalah pertarungan kelompok dengan jenis kerja tim yang baru saja ditujukan pihak lain, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang ini untuk menangani kelompok Xiao Yan, di mana setiap anggota memiliki motif tersembunyi masing-masing. Apa yang Anda sarankan? Mata cerah Hujia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan cemberut. Karena kita berada dalam satu kelompok, tentu kita membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintah dan menugaskan. Yang saya sarankan adalah kita harus menemukan pemimpin di antara kita berlima. Jika tidak, jika kita bertarung sendirian, kita akan sekuat tumpukan pasir lepas. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk berhasil meninggalkan hutan ini dengan orang-orang yang memotong kami dan mengelilingi kami. Xiao Yan berkata perlahan. Hujia dan beberapa orang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera ragu-ragu sejenak sebelum mereka semua mengangguk. Kata-kata Xiao Yan ini benar. Sebuah kelompok yang bertindak atas, perintah akan selamanya dapat menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sekelompok individu yang tersebar. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin? Wu Hao yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, terdiam sesaat sebelum menanyakan pertanyaan yang paling rumit. Xiao Yan dan yang lainnya semua terdiam saat Wu Hao mengucapkan kata-kata ini. Sesaat kemudian, Sun Er memindahkan langkahnya dan berdiri di samping Xiao Yan. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pilihannya. Melihat aksi Sun Er, ekspresi Bai San dan yang lainnya masing-masing mengalami perubahan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Hujia yang alisnya terkatup rapat hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah. Karena wajah Sun Er, aku akan mempercayaimu sekali. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia juga berjalan ke sisi Xiao Yan dan mengarahkan pandangannya ke dua lainnya. Kekuatanmu aku serahkan, saya tidak memiliki masalah apapun sementara mendengarkan perintah Anda. Suara rendah Wu Hao perlahan terdengar. Segera dia juga berjalan menuju Xiao Yan. Ekspresi Bai San sedikit jelek saat dia melihat 3 orang berdiri di samping Xiao Yan. Matanya berkedip dengan cara yang tidak jelas. Bai San, jika kamu tidak mau, maka kita berempat akan pergi lebih dulu. Tatapan Xiao Yan menatap Bai San dan berkata dengan samar. Kamu, ekspresi Bai San berubah ketika dia mendengar ini.
Dia hanya bisa mengangguk dengan kebencian saat dia melangkah ke Xiaoyan dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu sekarang adalah pemimpin kelompok kami. Namun saya akan mengatakan ini dulu. Jangan berpikir untuk menggunakan kami untuk bertarung di depan. Kami bukan orang bodoh yang akan membiarkan orang lain menggunakan kami seperti orang bodoh. Hal-hal ini adalah hal biasa bagi kelompok kami. Saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi dan memblokir musuh sendirian." Xiao yang menatap mereka berempat. Kilatan tajam tiba-tiba menyinari mata hitamnya saat dia dengan lembut berkata, "Namun, sekarang aku telah menjadi ketua kelompok. Aku berharap sebelum kita meninggalkan hutan ini, tidak ada dari kalian yang akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kami karena Anda bermuka dua ke arah saya. Jika tidak, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya, Xiaoyan. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan kontak. Anda semua harus jelas tentang karakter saya. Terakhir kali saya bisa membiarkan Anda semua berbaring di klinik selama 7 hari. Kali ini, saya masih bisa mendengar kata-kata Xiaoyan yang berisi peringatan. Hu Jia melengkungkan bibirnya tetapi tidak menyuarakan keberatan. Wu Hao mengangguk dan sudut mulut Bai San bergerak-gerak. Lama kemudian Bai San berhasil menekan luapan emosi di dalam hatinya. Namun, tidak peduli apa reaksi mereka bertiga. Paling tidak, Xiaoyan saat ini telah memperoleh kekuatan untuk memerintahkan kelompok kecil ini atas nama. Selanjutnya mereka harus benar-benar merobohkan tembok di antara mereka.